Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26 yang tadi kita sudah dengarkan. Ini merupakan, ya, di mana Yesus memberikan dua kelompok ucapan bahagia dan ucapan celaka, berkat dan kutuk. Ya. Kita sebagai orang pengikut Kristus, orang Katolik, ya, kalau kita ikut Kristus, kita menjadi berkat. Kita keluar dari Kristus, kita menjadi orang terkutuk. Itu. Mereka yang miskin, lapar, menangis dan dibenci karena iman kepadanya, karena iman kepada Yesus, dijanjikan penghiburan di kerajaan Allah. Itu. Jadi jangan pernah kalian kehilangan iman akan Yesus Kristus gara-gara apa tadi? Ya, gara-gara miskin. Kalau kamu mau kaya, pindah iman. Gara-gara lapar perut. Kalau kamu dapat jabatan, dapat duit banyak, pindah iman. Gara-gara selalu dicemooh, 5 huruf. Apa ya, kita selalu diomongkan begitu. Ya udahlah, ya, menangis kita. Nah, supaya tidak disebut 5 huruf, saya tidak mau nyebutkan langsung ya. Lalu, ya kan, kita kan tidak boleh menyebut orang walaupun dia tidak beriman, ya, karena actus humanus tadi itu, kemanusiaan manusia itu tahu dia adalah makhluk rohani. Walaupun dia tidak beragama sekalipun, dia tahu bahwa dia itu adalah makhluk rohani yang diciptakan Tuhan. Makanya tidak pernah kita menyebut orang itu sesama, paham ya? Maka itu perbedaan yang membuat kita berbeda. Kita tidak mengutuki orang, silakanlah orang mengutuki kita. Lalu kita dibenci, gara-gara tak mau dibenci, lalu kita pindah iman. Ya, kata dibenci itu tidak disukai. Dijanjikan penghiburan di kerajaan Allah. Nah itu. Sebaliknya mereka yang kaya, kenyang, tertawa dan dipuji manusia diingatkan akan celaka yang menanti jika mereka tidak merubah hati mereka. Ya, kalau kita tidak merubah hati kita, selesailah kita. Pesan ini menekankan pentingnya ketergantungan pada Tuhan, pengharapan pada kebahagiaan sejati yang datang darinya dan bukan dari kekayaan, kenyamanan atau popularitas duniawi. Ya. Jadi refleks renungan Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26, ya, memberikan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang seringkali bertolak belakang dengan nilai-nilai dunia. Yesus dalam khotbahnya mengajarkan kepada para murid tentang berkat dan celaka yang membawa wawasan baru mengenai kebahagiaan sejati dan peringatan tentang jebakan kesenangan duniawi. Berikut adalah beberapa poin refleksi yang bisa kita renungkan. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin dan lapar, ayat 20 sampai 21. Yesus menyebutkan bahwa mereka yang miskin dan lapar dalam dunia ini sebenarnya adalah orang-orang yang diberkati. Itu. Karena kerajaan Allah adalah milik mereka. Ini adalah pesan pengharapan bagi mereka yang mengalami kekurangan atau penderitaan. Bagi Yesus, kekayaan rohani jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Mereka yang miskin dan lapar secara fisik maupun rohani seringkali lebih mudah untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, itu tadi ya. Jangan sampai kalian lapar lalu mencuri. Tidak ada gunanya. Karena minta pertolonganlah kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Kan kemarin ada yang mencuri katanya untuk beli beras. Karena tidak menyandarkan diri kepada Tuhan tadi itu. Refleksi. Dalam kehidupanku, apakah aku lebih mengandalkan Tuhan atau pada kekayaan duniawi? Bagaimana aku bisa menjadi lebih sadar akan kebutuhan spiritualku sehingga aku bisa lebih lapar akan kasih dan kehadiran Tuhan? Kedua, berbahagialah orang yang menangis dan dianiaya karena iman, ayat 21 sampai 23. Yesus memberikan penghiburan kepada mereka yang sekarang menangis dan dianiaya karena namanya. Orang yang menangis, menderita dan dihina karena iman akan mengalami sukacita besar di kerajaan Allah. Ini mengajarkan kita bahwa penderitaan di dunia ini bersifat sementara dan bahkan ada sukacita kekal yang menanti mereka yang setia. Refleksinya, apakah aku tetap setia kepada Tuhan meskipun mengalami kesulitan atau penderitaan karena iman?
Bagaimana aku bisa menguatkan orang lain yang sedang mengalami penderitaan karena iman mereka? Yang ketiga, celakalah orang kaya, kenyang dan tertawa sekarang. Ayat 24 sampai 25. Yesus memperingatkan mereka yang kaya, kenyang dan tertawa sekarang karena mereka telah memperoleh penghiburan mereka di dunia ini. Peringatan ini bukan berarti bahwa kekayaan atau kebahagiaan itu selalu, tetapi ketika kekayaan dan kenikmatan duniawi menjadi tujuan utama hidup seseorang, mereka bisa melupakan ketergantungan pada Tuhan. Kekayaan duniawi bisa menumpulkan kesadaran kita akan kebutuhan rohani dan membuat kita merasa cukup tanpa Tuhan. Nah, ini bahaya. Apakah aku terlalu terikat pada kenyamanan duniawi sehingga mengabaikan hubungan pribadiku dengan Tuhan? Bagaimana aku bisa menggunakan kekayaan atau berkat yang aku miliki untuk memuliakan Tuhan dan membawa sesama daripada menjadikan sumber kebanggaan? Ya. Keempat, celakalah jika semua orang memuji kamu. Ayat 26. Yesus memperingatkan bahwa jika semua orang memuji kita, itu mungkin menjadi tanda bahaya. Bahaya tuh. Rajin bapak ini, mantap bapak ini, ya ini bahaya. Makanya dalam kegiatan pelayanan gereja itu jangan dapat pujian, itu bahaya tuh. Nanti orang tinggi hati dan akibatnya sombong dan dia merasa bahwa dia bisa melakukan sesuatu, padahal itu karya agung Allah. Popularitas atau penerimaan yang universal bisa menjadi indikasi bahwa kita mengikuti cara-cara dunia dan bukan jalan Tuhan. Seperti misalnya kalau kur itu ditepuki oleh umat, itu bahaya. Nanti kita dianggap itu gitu. Karena itu sudah sepatas dan selayaknya. Makanya ketika kita ini kan sudah sepatas dan selayaknya bernyanyi yang baik. Makanya ketika ada pujian itu bahaya. Kur kami itu paling mantap. Kalau enggak kur kami mana malam Natal tuh. Ya itulah orang yang baru sampai level belum merefleksikan itu. Karena kita bernyanyi itu. Tidak ada yang bernyanyi jelek dan salah, itu tidak ada. Yang salah itu tidak mau bernyanyi. Ya kan? Tidak mau membuka hati untuk Tuhan. Makanya ada buku Mada Bakti, bernyanyilah. Kalau tidak bawa buku Mada Bakti, ya udah sahapalnya saja. Mana ayat yang hafal ya nyanyikan, tidak hafalnya, udah. Tuhan nanti akan menyambungnya, kan begitu. Karena tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Suara manusia itu semua diciptakan Tuhan. Begitu. Ya kembali lagi kalau memang ibaratnya ini kan. Dan jangan pernah ada yang menghakimi sesama, menganggap semua orang harus perfect. Ya enggak. Ketika orang tampil menjadi lektor, menjadi pemazmur, menjadi kor, berilah dia dukungan doa. Ya. Dengan dukungan doa, Tuhan akan berkehendak kepada kita. Nah itu. Ya, bagaimana aku bisa tetap setia pada panggilan Tuhan dalam hidupku meskipun itu berarti ditolak oleh orang lain? Ya, kita siap ditolak oleh orang lain. Ya, cara Tuhan itu untuk menghajar kita dengan ditolak. Penolakan itu jangan sampai lalu kita aku tidak mau lagi misa di gereja tuh karena aku tak dipakai misalnya. Itu kacau. Itu tanda-tanda orang tidak dewasa. Aku tidak lagi pengurus. Aku pindah aja. Di gerejaku tuh tak ada AC. Di gereja itu khotbah pastornya nyinggung terus. Baru ya datang ke gereja dah nyinggung kan gitu. Misalnya, ya. Dan berikutnya adalah paradok nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, ya. Yesus membalikkan nilai-nilai dunia. Dalam pandangan dunia, kekayaan, kepuasan dan popularitas adalah hal yang diinginkan. Namun Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hidup yang berfokus pada Tuhan dan bukan pada kenikmatan sementara. Kerajaan Allah mengajarkan bahwa kita harus siap untuk berkorban dan menderita demi kebenaran, karena sukacita dan berkat sejati dari Tuhan. Refleksinya, apakah aku mengejar kebahagiaan sejati yang berasal dari Tuhan, ataukah aku terjebak dalam pencarian kesenangan duniawi yang hanya sementara? Nah, ini sering terjadi ya, paradoknya. Jadi orang melayani di gereja itu supaya cari nama, menyombongkan diri.
mencari kekuasaan dan sebagainya, bahaya. Bagaimana aku bisa lebih menyerahkan hidupku kepada Tuhan, mengandalkan kasih-Nya dan menaruh harapan pada sukacita kekal yang dijanjikannya. Kesimpulannya, Injil Lukas bab 6 ayat 20-26 mengundang kita untuk merenungkan nilai-nilai yang kita hidupi. Apakah kita lebih mengejar kekayaan, kepuasan, dan popularitas duniawi, atau kita siap menerima penderitaan dan penolakan karena memilih untuk mengikuti jalan Tuhan? Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada ketergantungan kepada Tuhan dan dalam hidup yang setia kepadanya, meskipun itu berarti menghadapi tantangan dan penderitaan di dunia ini. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk hidup dalam terang kerajaan Allah dan menaruh pengharapan kita pada janji-janji kekal Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Paus Fransiskus dan kunjungan apostoliknya, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bimbinglah, berkatilah, dan sertailah selalu Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya setelah dari Indonesia ke Papua Nugini, Timor Leste, dan akan menuju Singapura. Kami bersyukur atas teladan iman yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus kepada kami, sehingga kami dapat menjadi agen cita kasih dimanapun kami berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi uskup kami, Monsinyur Agustinus Agus, dan para uskup, para imam, para diakon, agar mereka selalu membimbing umat-Mu, selalu setia kepada Yesus Kristus, dan berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, ketabahan dalam berkarya untuk menggembalakan umat beriman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah mereka agar mereka diberikan kesehatan, hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan bagi yang sudah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu berkat belas kasih dan kerahiman-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kami yang hadir di tempat ini, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah kami agar kami selalu hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu dipimpin oleh kasih Kristus menjadi pribadi yang selalu mewartakan kasih dimanapun kami berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mengucapkan salam damai. Salam damai. Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan, yang kini hadir bersama kita, berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu.
Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita buka Mada Bakti 155, 156. Kita berdoa jiwa Kristus, Tuhan jadikan aku pembawa damai. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Para kudus Allah, doakanlah kami. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, malaikat agung Allah, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Para pelindung baptis, krisma, lingkungan, kategorial, komunitas, dan paroki kami, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, berkati, bimbing, lindungilah kami selalu, agar kami selalu menjadi pribadi yang mewartakan kasih Kristus dengan sikap perilaku teladan kami, baik untuk diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, dan negara kami. Bimbinglah kami agar kami selalu siap melaksanakan perintah-Mu, cinta kasih Kristus yang menyertai kami dan dituntun oleh Roh Kudus. Kami siap menjadi saksi-saksi iman yang hidup.
Semua roh kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, saudara-saudari terkasih, ibadat sabda pada hari Rabu ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup nomor 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni, di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu.